kita hormati dan kita muliakan kepada Dewan Mustasyar PCN Indonesia yang barusan tadi hadir di tengah-tengah kita, Syekh Salahuddin Al-Mustawi dan Kiai Haji Ardi Pramana yang sama-sama kita hormati juga kepada seluruh Dewan jajaran Suriah yang sekarang diwakili oleh Kiai Idris Ahmad Rifai dan yang saya hormati pula kepada Rois Tanfidiyah Gus Amin Hafidin. Nah, kalau Surya Mustasyar itu Kiai kan. Kalau masih Tatibiyah masih Gus. Enggak. Dan seluruh jajaran kepengurusannya semoga diberikan kesehatan, semangat dan hikmah. Dan yang saya banggakan kepada seluruh nahdliyin Indonesia dan tak lupa yang saya kagumi juga kepada seluruh fatayat. Karena kenapa? Karena kemarin sudah mengadakan diskusi Islam menggugat poligami luar biasa. Saya sangat takjub sekali. Tapi alangkah baiknya mungkin salah satu dari Tanfidiyah dia atau dari Manhadiyah diajak biar ada yang pro-nya gitu. Kalau yang buat Solo kan otomatis hampir 90% ya. Nah, itu ya berasa. Atau nanti kami membuat diskusi menggugat yang menggugat poligami. Dan itu saya apresiasi sekali. Saya termasuk yang setuju itu yang menggugat khususnya yang belum menikah. Yang belum nikah itu saya setuju, jangan poligami. Yang belum menikah ya. Langsung dua hauk. Dari Madi jangan Madi. Ada Madi. Madi jangan. Langsung dong ngotot sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmin hadha ila yaumin akhbar. Saya sangat berterima kasih sekali sudah diberikan kesempatan. Dan nggak usah pakai mic ya, dengar semua. Sudah diberikan kesempatan untuk mengisi bukan kajian ya, tapi pengenalan daripada salah satu tokoh ulama atau pemikir Tunisia. Kebetulan pada malam hari ini saya diizinkan untuk membacakan atau mengenalkan sedikit daripada apa yang saya ketahui terkait atau tentang Syekh atau Imam Ibrahim Al-Marifni. Berbicara tentang Syekh Ibrahim Al-Marifni ini dari perspektif saya pribadi, beliau termasuk sosok yang memberikan saya yang membekas lah artinya. Kenapa? Karena seingat saya pertama kali sejak menginjakkan kaki di Tunisia, makbaro atau makom yang pertama kali saya ziarahi itu adalah makam Syekh Ibrahim Al-Marifni. Waktu itu kebetulan diajak oleh ketua PPI Kang Ahya Jazuli yang sekarang jadi Rois Suriah bersama teman-teman PPI dulu itu menziarahi Syekh Ibrahim Al-Marifni. Nah, sependek yang saya ketahui, berhubung kita ngaji Toli Al-Bushra, nah di situ terdapat terjemahnya atau biografinya. Mungkin teman-teman bisa contek juga di situ, bisa lihat-lihat juga. Kan saya sedikit merangkum ya, artinya tidak membaca secara utuh daripada kehidupan beliau. Syekh Ibrahim Al-Marifni itu salah satu Syekh Zaituni
Maliki, bermadzhab Maliki, dan Asy'ari. Jelas Asy'ari karena jumhur atau kebanyakan ulama di Tunis sendiri itu bermadzhabkan akidah Asy'ariyah. Lahir pada tahun 1281 Hijriah dan mendapatkan pendidikan secara intensif oleh keluarganya, yaitu dengan pendidikan agama secara secara tekun, artinya dalam dari usia kecil pun dia sudah dididik oleh orang tuanya yang termasuk ulama besar juga, Imam Al-Marghini. Sampai-sampai dalam usia 11 tahun dia sudah selesai menghatamkan atau menghafal Al-Quran, dan selang berapa lama beliau ditunjuk atau diangkat juga sebagai imam besar di Jami' Zaitunah untuk mengimami di Jami' Zaitunah. Bahkan untuk mengimami salat tarawih juga di setiap bulan Ramadannya sampai akhir hayatnya gitu. Itu yang saya ketahui. Kemudian dari segi transmisi belajarnya atau guru-gurunya, Syekh Ibrahim Al-Marghini asli Zaituni Tulen, artinya dia mondok atau bahasa di Indonesia mondok di Jami' Zaitunah yang sekarang menjadi yang dulunya menjadi cikal bakalnya Universitas Zaitunah, yaitu di Ma'had Az-Zaituni. Kemudian beliau berguru kepada beberapa masyayikh, yang salah satu diantaranya itu Sidi Salim Muhajib, Sidi Mahmud bin Khujah, dan banyak lagi ya. Mungkin bisa dibuka di bukunya itu. Dan beliau kalau dari segi keilmuan tentu termasuk multidisipliner, yaitu menguasai beberapa banyak ilmu. Tapi yang saya ketahui di sini dia lebih kecenderungan ke ilmu qiraat, terutama qiraat sabahnya. Kemudian khususnya ke ilmu akidah. Beliau banyak mensyarahi buku-buku atau kitab akidah yang alhamdulillah pada kesempatan ini ya setiap minggu ya rutinnya sama Yai Ardi, Mas Ardi membacakan kitab Tawalil Busyra. Sebelumnya ada tingkat-tingkatannya ya. Ada Syadzaratul Zahabiyah, sarah dari Nawam Syarnudiyah. Kemudian tingkat ke marhalah duanya itu Tawalil Busyra, sarah dari Aqidah As-Sughra. Kemudian tingkat ketiganya lagi ada kitab Bughyatul Murid, sarah dari kitab Jawahirut Tauhid. Mungkin teman-teman kalau mau ikut ngaji nanti sama Kang Amin. Amin rajin ke Syekh Nizar. Terima kasih. Ya, ikut nanti sama Amin. Kalau saya nggak berangkat. Itulah salah satu daripada karya beliau. Tentu masih banyak juga karya-karyanya, termasuk yang masih ini ya kan manuskrip itu banyak yang berupa risalah atau mukhtasar, dan masih banyak lagi. Kemudian apa lagi? Oke. Beliau termasuk kalau dijuluki Syekhus Syuyukh, bukan Syuyukh. Syekhus Syuyukh. Gurunya guru daripada masyayikh, gurunya daripada syekh. Kenapa? Salah satu di antaranya itu ada Syekh Tahir bin Ashur. Terus ada lagi Syekh di sini disebutkan Syekh Muhammad Aziz Ja'i. Nah, kedua masyayikh ini menjadi ikonnya Tunisia. Artinya kedalaman muridnya otomatis tidak jauh daripada pengaruh gurunya, yaitu siapa? Imam Ibrahim Al-Marghini. Seperti kita tahu bahwasanya siapa sih yang nggak kenal Syekh Tahir bin Ashur. Sampai di Indonesia pun biografinya sudah banyak dikenal ya. Tapi kalau salah satunya itu Syekh Muhammad Aziz Ja'i itu agak kurang dikenal. Tapi kata Syekh Ahmad Qurton itu katanya itu lebih keren lagi kan. Ya.
Ja'id. 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 Oh, bukan Ja'id. Ja'id. Nah, itu punya karya-karya juga, salah satunya Maqasidus Syariah wa Asrarihha. Dan bahkan disebutkan di situ yang pertama mencetuskan ilmu Maqasidus Syariah itu Syekh Ibrahim Syekh Aziz Ja'id. Tapi kalau Syekh Tahir bin Asyur itu sekedar ini aja, memustakilkan, mengindependenkan ilmu Maqasidus Syariah dari ilmu yang lain. Itu dari segi muridnya. Itu banyak sekali murid-murid daripada Syekh Ibrahim Al-Marighi. Ini udah 15 menit belum kan? Saya sebenarnya agak ini fobia mic. Tapi saya lupa lagi nih. Kemudian dari segi pengaruhnya, kalau dari segi pengaruhnya tentu beliau selalu berkecimpung dengan dunia pendidikan, termasuk mencetak generasi-generasi penerusnya yang termasuk menjadi ulama besar yang tadi Syekh Tahir bin Asyur dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga disibukkan dengan di lembaga pemerintahan, baik menjadi mufti atau qadhi, hakim. Kemudian juga mengajar di beberapa madrasah, di antaranya salah satunya di Jami Zaitunah dan di beberapa jami yang lain. Dan beliau dikenal dengan tokoh yang masyayikh yang ini ya, tradisional, artinya memang memegang teguh ulama-ulama klasik atau karya-karya klasik. Begitu juga dengan beliau mengajar tafsir Baidawi di Jami Zaitunah, dan apa lagi itu, Mughni Labib. Mughni Labib itu apa? Ilmu nahwu ya, ilmu yang paling tinggi di ilmu nahwu. Kemudian Sahih Muslim, tafsir Jalalain, baik kitab yang tebal, kitab yang tipis beliau ajarkan juga. Nah, itu berarti menandakan bahwa beliau memiliki keilmuan yang sangat luhur, luas. Kemudian beranjak ke akhlaknya atau karakter daripada Syekh Ibrahim Al-Marighi. Ya, seperti ulama-ulama yang khos juga yang lainnya, yaitu sangat beribadah, tentu takwa, dan wara, tawadu, dan wa yasilu man qata'ahu. Ini yang teman-teman harus kita tiru ya. Jadi selalu menjalin silaturahim walaupun orangnya itu memutuskan silaturahim dan dia yang datang. Wa ya'fu amman zalamahu, dia selalu memaafkan bagi orang yang menzaliminya. Terus apa lagi? Ya seperti itu, yaitu syekh yang perlu kita ikuti dan tiru. Dan ini salah satu berkah daripada kita mengenal daripada tokoh alim atau tokoh ulama. Ya berkahnya untuk apa? Ya untuk kita tiru, untuk kita jadikan uswah atau panutan. Apa lagi ya? Istrinya. Oh iya, istrinya. Beliau ini dulunya kan mondok di Jami Zaitunah. Nah, selama belajar di situ ada salah satu masyayikh yang terpesona dengan kealimannya sehingga beliau diangkat menjadi menantu. Mungkin Kang Amin jadi mungkin mau ikut-ikutan ya kayak gitu. Belajar di Rayan terus ada orang tua yang narik jadi menantunya. Mudah-mudahan. Itu saja ya yang sedikit saya ketahui daripada Ibrahim Al-Marighi. Bahwasanya kalau saya sedikit memberikan mafatih saja sih, miftah atau pembuka atau lebih detailnya mungkin teman bisa cari atau teliti sendiri atau bisa nanti baca di buku biografinya proyeknya PCNU, biografi ulama Tunisia. Nanti insya Allah sebentar lagi akan launching kami. Tapi belum selesai semua.
Nah, salah satu kebetulan saya menerjemahkan biografi Syekh Ibrahim Al-Maghribi. Dan saya sangat mengagumi sekali ya kiprah beliau untuk demi kemajuan keilmuan Islam di negara Tunisia. Dan tentu karya-karyanya bisa dinikmati sampai di seluruh dunia, bahkan di Indonesia pun ada ya yang kaji syarahnya Syekh Ibrahim Al-Maghribi. Tapi saya belum mengaji sih, cuma sekedar matanya saja. Tapi kalau syarahnya beliau belum. Nanti insya Allah yang menyebarkan di Indonesia. Mungkin sedikit pesan atau pesan ya. Ada sih salah satu yang saya dapat informasi dalam kitab Tolil Busranya itu ada sedikit yang kekeliruan itu dapat kritik dari Syekh Ahmad Qurtubi dalam bab sifatun Nabi. Nah itu ada sedikit kekeliruan dan itu menurut Syekh Ahmad Qurtubi itu menurut agak sedikit fatal. Nah, tapi makanya saya penasaran mau baca sampai selesai sama Bang Ardi. Tapi sebelah mananya saya kurang paham, terutama di dalam bab sifat Nabi itu ada yang agak keliru. Nah itu lumrah-lumrah saja ya, artinya ulama untuk mengkritik ulama terdahulu bukan berarti merendahkan, tapi ya itulah kitab ulama-ulama. Jadi mengkritik tapi dengan argumen seperti itu. Tapi yang saya ketahui tidak ada ya yang hal yang kontroversi yang seperti yang sekarang ya ulama tradisional ya sangat ini saya hati-hati sekali. Apalagi ya, mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan atau diskusi sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepat 15 menit sudah disampaikan sirah daripada Syekh Imam Ibrahim Al-Maghribi. Jadi kita dari apa yang sudah disampaikan dipaparkan oleh Mas Tamam, kita bisa mendapatkan ibrah dari apa? Dari Syekh Ibrahim Al-Maghribi. Yang perlu dicatat bahwa Syekh Ibrahim Al-Maghribi orang yang produktif, yang aktif dalam menulis sebuah karya. Bahkan sampai sekarang pun masih ada makhtutatnya ya Bang Ardi. Nah, kalau misal teman-teman lihat di akidah-akidah, apalagi misalnya yang karyanya Imam Sanusi, beliau banyak mensyarahi. Pokoknya beliau itu orang yang produktif. Nah, tapi yang di bagian qiraat saya belum melihat bukunya, untuk bisa disampaikan. Mungkin ada tambahan mungkin dari Bang Ardi atau dari yang lain. Oke, saya aturkan banyak terima kasih buat Mas Tamam. Kemudian buat teman-teman yang ada pertanyaan dan atau misal mau ngasih tambahan, monggo bisa disampaikan. Ada? Yang Idris? Bang Ardi? Mbak Fatayat. Nanti nambahin sedikit. Mungkin tadi agak kurang puas, mungkin teman-teman bisa baca sendiri di buku biografinya atau di banyak di terjemah mu'alim atau di terjematul masyayikh di internet ya banyak. Dan tentunya tidak lain atau bukan untuk mengkaji biografi ini ya salah satunya itu untuk mengenalkan kita kepada masyayikh di Indonesia. Kalau masyayikh di Indonesia mungkin teman-teman sudah bisa diakses di internet, itu banyak sekali terjemahnya. Entah itu Mbah Hashim Syari, Mbah Hasbuh. Dan kita selama belajar di Tunis paling tidak kita punya gambaran salah satu masyayikh di Indonesia itu siapa. Seperti itu. Syekh Ibrahim Al-Maghribi. Nah, jangan sampai kita pulang dari Tunis datang ke Indonesia masih bawa-bawanya ini apa? BTS atau BTS apa? BTS dan BTS. Ya.
VHS. Ya Jackson Jinna itu yang siapa? Sun Gokong itu siapa? Oh enggak. Oh bukan. Tontonan aja sumpah. Ya makanya seperti itu. Paling tidak kita punya idola lah. Itu idolanya siapa? Ya punya idola baru yaitu masyaih yang luar biasa. Salah satunya Ibrahim Al-Marghini, syukur-syukur jadi idola kita. Kemudian mungkin usikum wa iya ya. Jadi mungkin teman-teman bisa perhatikan coba di Tunis. Ini banyak sekali makam aulia, makam masyayikh yang mungkin sedikit diacukan ya. Mungkin sedikit berhati-hati juga dan sebagai warning. Artinya kalau agak bandel atau macam-macam sedikit tolong diperhatikan. Semisal Kang Amin mau bucin ke Gorjani, ya paling tidak tawasul dulu ke Syekh Gorjani. Ya artinya biar apa? Biar bucinnya gak macam-macam gitu. Iya, aku masuk Pak. Terus